Jadi kali ini kita akan mengatur keuangan keluarga dengan menggunakan 4 pos kehidupan seperti ini. Nanti lebih jelasnya lagi akan dijelaskan di selanjutnya ya. Ini hanya sedikit gambaran, jadi nanti di video selanjutnya akan ada contohnya agar ibu dan mbak bisa lebih mengerti lagi. Sekarang kita akan latihan membuat catatan keuangan keluarga agar kita bisa mengetahui pengeluaran dan pendapatan apakah stabil atau tidak. Berdasarkan pos yang sudah saya jelaskan, yaitu 5, 30, 10, 10. Misalnya pada bulan Agustus tahun 2020. Kita buat di sini. Agustus tahun 2020. Tanggal 1 untuk pos pertama yaitu pendapatan atau gaji. Masukkan di debit dan di saldo. Misalnya pendapatannya yaitu 4 juta. Selanjutnya, simpan uang 50% dari gaji, yaitu 4 juta dikali 50% sama dengan 2 juta untuk biaya bulanan seperti biaya makan, belanja bulanan, transportasi, pulsa, biaya listrik dan air. Misalnya, tanggal 1, biaya makan sebulan sebesar 1 juta. Sebesar 1 juta dimasukkan ke kredit dan hitung saldonya. Sama dengan 3 juta. Saldo itu adalah sisa dari pengurangan saldo awal. Selanjutnya, tanggal 1 juga, belanja bulanan Rp400.000 masukkan ke kredit. Dan hitung saldonya. Sama dengan 2.600.000. Selanjutnya tanggal 1, biaya transportasi. Rp300.000 masukkan ke kredit. Dan hitung saldonya. Sama dengan 2.600.000. Sama dengan 2.300.000. Selanjutnya tanggal 1 biaya pulsa. Masukkan ke kredit sebesar 200.000. Dan hitung saldonya. Sama dengan 2.200.000. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk biaya listrik dan air tanggal 1.
Masukkan ke kredit sebesar 100.000 misalnya. Dan hitung saldonya, yaitu 2 juta. Jadi untuk pos pertama sudah dicatat 50% dari gaji, yaitu 4 juta sama dengan 2 juta. Dan sisanya yang lagi 2 juta untuk pos-pos selanjutnya. Tanggal 2 masukkan untuk pos 2 untuk lebih memudahkan kita dalam mencatat agar uangnya tidak keliru antara pos 1, 2, 3, dan 4. Untuk pos kedua, simpan uang 30% dari gaji. Untuk biaya premi asuransi, cicilan motor, dan cicilan lainnya yang berhubungan dengan tagihan bulanan. Misalnya, tanggal 2, premi asuransi untuk satu keluarga yaitu 200.000 selama sebulan. Masukkan ke kredit dan hitung saldonya. Selanjutnya tanggal 2 yaitu cicilan motor, misalkan jika ada. Masukkan ke kredit. Misalkan cicilan motor 1 juta per bulan dan hitung saldonya. Jadi, untuk pos kedua sudah dicatat 30% dari gaji yaitu 1.200.000 dan sisanya untuk pos selanjutnya. Untuk tanggal 3, masukkan pos 3. Untuk pos 3, simpan uang 10% dari gaji yaitu 4 juta dikali 10% sama dengan 400.000 untuk biaya investasi dan tabungan. Misalnya, tanggal 3 investasi sebesar 200.000 dan hitung saldonya. Selanjutnya, tanggal 3 tabungan 200.000 dan hitung saldonya. Jadi untuk pos ketiga sudah dicatat 10% dari gaji yaitu 400.000 dan sisanya untuk pos selanjutnya. Tanggal 4 masukkan pos keempat. Untuk pos keempat simpan uang sisa dari pos 3 tadi yang jumlahnya memang sudah 10% karena ini merupakan pos terakhir. Misalnya tanggal 4 uang uang arisan selama 1 bulan 200.000 dan hitung saldonya. Dan selanjutnya tanggal 4 digunakan untuk biaya pernikahan dan lain-lain, biaya undangan pernikahan, dan lain-lain 200.000 dan saldonya 0. Jadi semua pos sudah dirinci dengan jelas sekali pada awal bulan berdasarkan pendapatan di awal.
Nantinya apabila ingin mengambil uang simpanan, ambillah sesuai kebutuhan. Misalnya untuk biaya listrik, ambil uang simpanan biaya listrik. Jangan mengambil di uang simpanan yang lainnya, nanti uang simpanan kita bisa keliru lagi. Nah, setelah sebulan berlalu, nanti bisa dilihat pos mana yang uang simpanannya kurang dan pos mana yang kelebihan uang. Setelah itu, catatan keuangan keluarga bulan berikutnya bisa menyesuaikan lagi sesuai dengan yang telah dirinci pada awal bulan sebelumnya. Sedikit catatan, apapun yang termasuk pendapatan, masukkan di debit, dan apapun bentuk pengeluarannya dimasukkan ke kredit. Kredit artinya dikurangi, dan debit artinya ditambah jika ingin menghitung saldonya. Apabila keperluan yang urgen dan terprioritas sudah dipenuhi, baru bisa membelanjakan sisa uang tersebut setelah rincian tadi. Begitu seterusnya sampai 1 bulan ini berakhir. Usahakan memprioritaskan yang urgen terlebih dahulu daripada berbelanja yang tidak terlalu dibutuhkan akan membuat keuangan tidak stabil. Belanja sesuai keinginan boleh, asal yang lebih penting sudah dipenuhi terlebih dahulu. Apabila pencatatan di bulan Agustus ini sudah berakhir dan bisa dilihat apabila masih kekurangan uang untuk biaya bulanan, maka di bulan berikutnya harus menambah simpanan untuk biaya bulanan yang misalnya dari 1 juta menjadi 1.200.000, dan apabila terdapat kelebihan misalnya di tabungan bisa dikurangi dari 200.000 menjadi 100.000. Asalkan uang gaji atau pendapatan bisa ditabungkan meskipun tidak dengan jumlah yang banyak, namun sedikit-sedikit pasti akan menjadi bukit dan bermanfaat. Jadi rincian catatan keuangan keluarga yang saya ajarkan tadi hanya sedikit gambaran agar ibu dan mbak bisa mengikutinya dan memudahkan dalam mengerti. Selanjutnya, ibu dan mbak bisa menyesuaikan dengan pendapatan dan gaji masing-masing untuk merincinya. Selamat mencoba dan semoga keuangannya semakin stabil.